Halo adik-adik. Nah, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Masih sehat tentunya. Nah, kalau sebelum kita belajar, lebih baiknya kalian mencari tempat yang nyaman untuk belajar, untuk melihat video ini. Nah, jangan lupa siapkan penggaris, siapkan jangka, siapkan busur, siapkan alat tulis. Nah, untuk kita kali ini akan menggambar diagram lingkaran. Oke. Nah, yang kemarin kita udah belajar menggambar data dengan menyajikan data dengan dengan diagram batang ya. Kemarin kita menyajikan data dengan diagram batang. Kali ini kita menyajikan data dengan diagram lingkaran. Oke, langsung aja. Diharapkan adik-adik dalam pembelajaran kali ini adik-adik mampu menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajian berdasarkan data yang disajikan dalam diagram lingkaran dengan ketetapan minimal sesuai rubrik penilaian dalam konteks pemecahan masalah statis sehari-hari. Nah, selanjutnya diharapkan adik-adik mampu menyajikan dan menafsirkan data diagram lingkaran secara sistematis dan sesuai kaidah penyajian data dalam konteks proyek pengumpulan data secara sederhana. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data. Nah, setelah itu bagaimana kita menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Langsung aja, apa itu diagram lingkaran? Nah, diagram lingkaran atau disebut dengan picture adalah diagram khusus yang menggunakan irisan lingkaran untuk memperlihatkan ukuran relatif suatu data terhadap keseluruhan datanya. Nah, perlu diingat-ingat ya adik-adik, untuk menggambar kita harus memperhatikan dan dengan cermat, yaitu jumlah ukuran sudut seluruh irisan adalah 360 derajat. Yang kedua, ukuran sudut harus akurat. Oke. Yang ketiga, yaitu setiap irisan diberi label atau warna atau penamaan. Nah, selanjutnya yang keempat, yang terakhir, jangan lupa kita diagram diberi judul agar orang lain bisa paham apa yang kita sajikan dalam datanya. Oke adik-adik, kita langsung ke contohnya aja ya. Bapak punya tabel mata pelajaran favorit di kelas 7 nih, ada tabelnya, ada yang mata pelajarannya itu seni, bahasa, olahraga, matematika. Nah, masing-masing yaitu seni dengan 8 siswa, bahasa dengan 7 siswa yang menyukainya, olahraga dengan 10 siswa, dan totalnya di kelas tersebut yaitu ada 30 siswa. Nah, selanjutnya kita akan menggambar. Nah, untuk mengubah bagaimana data pada tabel ini kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, sebelum kita membuat diagram lingkaran, kita ubah dulu untuk buat irisan satu persatu. Irisannya yaitu seni. Dengan seni banyak siswa kan 8 tuh. Nah, kita ubah dalam bentuk derajat lebih dahulu untuk irisan bagian seni, yaitu dengan cara banyaknya siswa yang menyukai seni dibagi total siswa di kelas tersebut, yaitu 30, berarti 8 per 30 dikali 360 derajat. Nah, didapatkan 96 derajat. Nah, begitu pula yang lainnya. Sampai ketika kita jumlahkan yaitu 360 derajat, yaitu membentuk lingkaran sempurna. Selanjutnya itu kita ukur. Sudut-sudut harus akurat ukurannya. Dengan cara, kita akan langsung menggambar ya. Oke. Nah, kita buat sudutnya 360 derajat lingkarannya. Nah, itu kita bagi untuk irisan seni ini, yaitu dengan sudut 96 derajat. Nah, kita baris, sudah bukan ukur. Nah, kita tentukan titik, kita sambungkan dengan penggaris. Oke. Selanjutnya kita buat untuk irisan bahasa. Untuk irisan bahasa yaitu 84 derajat. Oke, kita paskan dulu sampai titiknya. Setelah itu kita buat bagian irisan bagian olahraga dengan sudut 120 derajat. Nah, kita nanti pasang gambar. Nah, dapat 100 dapat 120 derajat. Oke, nah selanjutnya kita beli label, yaitu dengan penamaan setiap bagian irisan tersebut sesuai dengan besar
sudut besar sudutnya yaitu seni, yaitu 90 derajat di bagian sini, dan seterusnya. Selanjutnya jangan lupa kita diberikan judul dalam penyajian data tersebut agar orang lain mudah memahaminya. Ini data penyajian data untuk apa? Nah, itu judulnya yaitu mata pelajaran favorit siswa kelas 7. Nah, oke, selanjutnya kita berlatih ya untuk menafsirkan nih dalam diagram ini. Oke, dalam menyimpulkannya, yaitu diagram berikut menunjukkan email yang diterima Bu Wati dalam 1 minggu, yaitu ini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, pertanyaan, pada hari apa dia menerima email paling banyak? Oh, dilihat dari data atau dari penyajian yang disediakan diagram lingkaran ini, yaitu diagram yang memiliki irisan paling luas, yaitu di hari Senin. Benar, di hari Senin. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, pada hari apa dia menerima email paling sedikit? Dilihat dari diagram lingkaran bahwa irisan yang paling sempit yaitu di hari Rabu. Di hari Rabu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih. Ada berapa banyak email yang diterima Bu Wati di hari Jumat? Nah, di data ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai angka atau mengenai banyaknya setiap datanya, setiap irisannya, dan tidak diketahui juga berapa sudut, berapa besar sudutnya, dan total datanya berapa tiap masing-masingnya nggak diketahui, maka kita nggak bisa menjawabnya. Begitu pula di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis, di hari Jumat kita nggak bisa karena kita belum mengetahui secara spesifik banyaknya data tersebut gitu. Oke, selanjutnya lanjut aja. Nah, tidak bisa ditentukan. Oke, diagram lingkaran digunakan untuk dengan cepat membandingkan banyak suatu data dengan data lain atau keseluruhan datanya, tapi tidak spesifik dapat memberikan informasi seberapa banyak data tersebut, bisa dalam bentuk persen, dalam bentuk derajat. Nah, tapi Pak, tapi pernah lihat tuh di televisi ada berapa persen tentang pemilu ya itu ya, tentang data pemilu, pemilihan pemilu itu ada berapa persen, dapat perolehan suara berapa persen. Nah itu juga bisa boleh lah, boleh. Tapi secara umumnya itu dijelaskan dalam bentuk warna aja. Nanti dijelaskan di kayak ke pertanyaan yang tadi itu. Pak, kalau kita menyajikan secara spesifik juga bisa. Yaitu contohnya ini, seperti ini. Nah, kita ini menyajikan secara spesifik ya, oke? Yaitu menari 30%, band 30%. Nah, perlu diingat, sebelum kita menjelaskan secara spesifik dalam angka-angka ini, kita membuat diagramnya, oke? Membuat bagian irisan ini dengan derajat terlebih dahulu agar bisa membagi irisan-irisan ini dengan tepat. Nah, sebelum kita jadikan persentase. Nah, setelah kita menghitung dengan dalam derajat untuk membagi irisannya, itu kita ubah dalam persentase dengan cara seperti ini. Sama, bedanya hanya dikalikan 100% saja, yaitu dengan cara banyaknya siswa yang suka paskibraka, yaitu kan 20. Berarti dibagi total banyak siswa di sekolah tersebut, yaitu 100. Berarti 20 dibagi 100 dikalikan 100% karena kita jadikan persen. Nah, dapat 20%. Ketika kita jumlahkan setiap irisan-irisan ini, yaitu berjumlah 100%. Ketika kita jadikan derajat, kita jumlahkan irisan-irisan ini menjadi 360 derajat. Oke, untuk kesimpulan pada hari ini, pembacaan hari ini yaitu diagram lingkaran, data kategorikal. Pastikan total persentase sama dengan 100%. Ketika kita pastikan dalam bentuk derajat, berarti kita pastikan totalnya 360 derajat. Nah, hitung sudut persentase. Nah, di persentase dibagi 100 dikalikan 360 derajat ketika kita jadikan persentase. Oke, terus bagi lingkaran yang sesuai sudut beri warna yang tadi itu, yaitu diberi label, yaitu beri warna merah, kuning, dan lain sebagainya agar kita bisa mudah membacanya.
Nah, selanjutnya kita berikan judul agar orang lain tahu ini data untuk apa. Nah, untuk rumusnya seperti ini, sudah dijelaskan ya, ada adik-adik ya. Nah, untuk lebih memahaminya, adik-adik bisa mengerjakan LKPD yang Bapak sediakan di deskripsi. Nah, jangan lupa terus belajar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, dadah. Terus jaga kesehatan ya.